saya ingin membahas studi kasus menggugat identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Data menunjukkan pada tahun 2024, sebuah lembaga survei independen merilis temuan mengejutkan bahwa hanya ada 42% generasi muda mulai dari umur 15 tahun sampai 25 tahun yang merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, responden lebih mengidentifikasi diri berdasarkan etnis atau afiliasi digital daripada satu kesatuan bangsa. Temuan ini muncul di tengah tren globalisasi yang kencan, maraknya konten asing di media sosial, serta meningkatnya ketegangan sosial antar kelompok, baik berbasis suku, agama, maupun ideologi politik. Di sisi lain, pemerintah terus mengkampanyekan semangat bangga buatan Indonesia, namun respon publik terhadap narasi ini terasa semakin dingin. Dalam sebuah diskusi publik, seorang akademis menyatakan, kita sedang mengalami krisis identitas kolektif. Identitas Indonesia tidak lagi dibangun dari nilai-nilai kebangsaan, melainkan dari konsumsi algoritma dan sebagainya. Sementara itu, tokoh dari masyarakat Papua mengkritik bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terdengar sangat mulia, namun di lapangan kesenjangan ekonomi, dominasi budaya, dan diskriminasi struktural membuat banyak anak bangsa di perbatasan merasa menjadi warga kelas 2. Di video kali ini saya ingin menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor sosial dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Bagaimana peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Secara historis, nasionalisme Indonesia lahir dari perjuangan kolektif melawan penjajahan. Namun, di generasi muda sekarang sangat jauh dari pengalaman itu, sehingga ikatan emosional terhadap bangsa semakin melemah. Lalu secara sosial, budaya populer global lebih dominan dibandingkan budaya lokal, membuat anak muda lebih sering merasa lebih dekat dengan identitas global ketimbang kebangsaan. Lalu secara teknologis, media digital dan algoritma media sosial menciptakan ruang identitas alternatif yang terfragmentasi. Anak muda lebih sering terhubung dalam bubble minat atau fandom tertentu dibandingkan komunitas kebangsaan. Jadi kesimpulannya, media digital dan algoritma berperan besar membentuk identitas alternatif yang fragmentatif. Jika tidak diarahkan, nasionalisme bisa semakin melemah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa pendapat saya tentang revalasi dan efektivitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa di era kontemporer? Apakah dua konsep ini masih mampu menjadi social glue? Faktor utama melemahnya nasionalisme bukan hilangnya rasa cinta tanah air, melainkan pergeseran cara beridentitas. Anak muda lebih banyak mengidentifikasi diri lewat komunitas global, gaming, K-pop, fandom, game online daripada komunitas kebangsaan. Hal ini bukan berarti mereka tidak nasionalis, tetapi bentuk nasionalismenya sudah berubah. Masalah muncul ketika negara gagal menyalurkan energi kreatif mereka dalam kerangka kebangsaannya. Jadi, faktor utama adalah ketidakmampuan negara memberi ruang relevan bagi ekspresi anak muda. Lalu lanjut pertanyaan ketiga, kritik kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas nasional, misalnya kurikulum pendidikan, kampanye nasional, kebijakan budaya. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat eksklusif atau justru sentralistik dan hegemonik? Berikan contoh konkretnya. Menurut saya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan identitas nasional seringkali masih sentralistik dan hegemonik. Contohnya pada kurikulum pendidikan nasional yang sering sekali berubah-ubah semaunya Menteri Pendidikan. Anak muda akhirnya belajar nasionalisme lebih karena kewajiban, bukan kesadaran ingin menunjukkan sifat hegemonik. Hal serupa terlihat pada kampanye nasionalisme, misalnya slogan cinta produk lokal atau bela negara. Pesan kampanye biasanya satu arah dan top down, sehingga terasa normatif dan tidak memberi ruang
partisipasi masyarakat. Namun, ada juga contoh kebijakan yang lebih inklusif, misalnya program Dana Indonesia atau festival budaya daerah yang melibatkan komunitas lokal sebagai penggerak utama. Di sini pemerintah hanya menjadi fasilitator, sementara masyarakat bebas mengekspresikan keberagaman identitas budayanya. Kesimpulannya, kebijakan identitas nasional masih didominasi pendekatan sentralistik dan hegemonik, sehingga kurang efektif membangun rasa kebangsaan dan yang otentik. Lalu pertanyaan yang keempat, rancangan sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif berbasis pada keberagaman bukan keperagaman. Jelaskan dasar filosofi, target sasaran, strategi implementasi, dan indikator keberhasilannya. Saya membuat inisiatif gerakan identitas inklusif Indonesia. Nah, kebijakan ini berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan keyakinan bahwa persatuan lahir dari menghargai keberagaman, bukan menyeragamkan. Target utamanya yaitu generasi muda, terutama yang aktif di ruang digital dan komunitas kreatif. Strateginya, yang pertama, pendidikan inklusif yang konsisten mengenalkan budaya lintas daerah. Yang kedua, ruang digital sehat dan mengangkat konten lokal. Yang ketiga, dukungan ekonomi kreatif berbasis keberagaman. Yang keempat, dialog kebinekaan untuk mencegah intoleransi. Indikator keberhasilannya untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam kegiatan lintas budaya, tumbuhnya kreator lokal yang mendunia, berkurangnya intoleransi di media sosial, dan meningkatnya rasa bangga terhadap identitas Indonesia. Jadi identitas bangsa akan kuat bila keberagaman dijadikan kekuatan, bukan dipaksa seragam. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya pernah benar-benar ada sebagai realitas sosial atau hanya merupakan imaginary community yang kini mulai retak? Dalam konteks ini, apakah keberagaman harus dilihat sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Digitalisasi adalah pisau bermata dua. Ini bisa menjadi ancaman karena algoritma sering memperkuat polarisasi, menyebarkan hoaks, dan membuat anak muda lebih dekat dengan identitas global ketimbang nasional. Namun, di sisi lain juga menjadi kekuatan besar. Ruang digital memberi kesempatan kepada anak muda untuk mengekspresikan identitas Indonesia secara kreatif, menyebarkan budaya lokal, dan membangun jejaring global. Jadi, digitalisasi bisa menjadi kekuatan asal negara dan masyarakat mampu mengarahkan ruang digital untuk memperkuat nasionalisme, bukan membiarkannya hanya dikuasai oleh arus global. Sebagai penutup, melemahnya identitas kebangsaan di kalangan anak muda bukan semata-mata karena mereka apatis, tetapi karena cara lama berbangsa sudah tidak relevan. Generasi muda hidup di era digital. Nasionalisme harus inklusif, berbasis keberagaman, dan hadir di ruang digital. Maka nasionalisme Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga dapat berkembang menjadi kekuatan global. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.